Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ubluk TV Info, sahabat semuanya, dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman agar mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru yang akan diambil dari berbagai sumber yang menurut kepercayaan bagi kita para pioner Fine Network. Karena ketika kita menanggapi positif sebuah berita, mudah-mudahan berita itu menjadi anugerah buat kita semuanya. Nah, teman-teman, semakin viral Fine Network. Karena apa? Karena disebabkan yaitu aktivitas ya dan rutinitas dari seluruh pioner-pioner yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi orang-orang yang tidak tahu tentang Fine Network sekarang sudah mencari-cari apa sih sebenarnya Fine Network? Apa kegiatan Fine Network? Mereka browsing melalui YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya agar mendapatkan informasi terbaru tentang Fine Network. Nah, akhirnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jalan oleh para pioner, perkumpulan-perkumpulan di gedung, orang-orang yang tidak pernah mengetahui tentang teknologi web 3.0 sekarang sudah mencari-cari. Nah, semakin lama semakin banyak orang yang bergabung. Mereka akan bertanya dan para pioner akan memberikan jawaban dan kemudian membantu untuk pendaftaran. Nah, jadi teman-teman, semakin viral, semakin terkenal, berarti ekosistem Fine Network semakin besar di seluruh dunia. Karena target dari core team sendiri ya, projectnya di white paper untuk mendapatkan supply yang sangat besar, mereka butuh ekosistem yang makin besar. Maka ekosistem itu paling pertama ya, terbanyak itu di China. Nah, jadi semakin banyaknya pioner dan kemudian teknologinya semakin diperbaiki, maka core team ya juga menyampaikan kepada para pioner agar menjaga akun Fine-nya karena disebabkan banyak sekali sekarang ini ya laporan bahwa scammers atau situs-situs yang datang kepada kita kemudian untuk menghack, untuk mengambil koin kita ya, untuk merampok koin-koin yang sudah kita tambang, itu sangat banyak sekali. Jadi core team memutuskan bahwa kita wajib ya menyimpan dengan benar yang namanya password untuk dompet. Jadi pastikan kita jaga, kemudian juga berhati-hatilah terhadap permintaan password dari platform pihak ketiga yang tidak terafiliasi ya dari web browser Fine Network sendiri. Nah, ini sangat-sangat penting ya dan krusial bagi kita semuanya agar kita selalu waspada. Kemudian teman-teman ya, bahwa baru-baru ini ya menurut sumber dari People ya. Nah, ini sumbernya dari People bahwa mengabarkan walau memang tidak ada link yang menjelaskan tentang itu, tetapi mereka ya yang ini berasalnya dari Amerika ya. Jadi People ini Fiveful lah tentunya. Ini seorang pengamat kripto dari Fine Network sendiri, yaitu dari Amerika, mengatakan bahwa ketua federasi ya federasi Recep gitu, atau receiver ya, saat ini telah bertemu dengan pendiri Fine Network di Universitas Stanford. Nah, kemarin sudah ada pertemuan digital 2022 di Cina, kemudian pertemuan koin ya di Cina di Tencent namanya. Nah, itu kemudian ini ada lagi bahwa ketua ya federal Recep ini bertemu dengan pendiri Stanford ya, pendiri Fine Network di Stanford. Nah, jadi Konferensi Solusi Moneter Internasional menurut web resmi Reuters. Nah, web Reuters ini teman-teman sebuah sebuah badan penyiaran. Nah, seperti itu yang internasional tentunya. Lebih dari 200 cabang lah gitu di seluruh dunia, Reuters nih ya. Dan ini mengatakan bahwa Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis akan menjadi tuan rumah konferensi penyelesaian moneter internasional di Uni Eropa. Nah, jadi Eropa saja yang hari ini menggunakan euro ini harus diselesaikan karena mungkin
akan ada moneter di sana seperti itu. Jadi rencana utama dari pertemuan ini adalah dengan Amerika Serikat, di mana FI dikembangkan oleh tim Stanford dengan blockchain sebagai teknologi dasar. Jaringan mata uang digital termasuk dalam unit kompetisi area perdagangan bebas di Uni Eropa. Inflasi akibat stagnasi ekonomi di banyak negara akibat epidemi telah mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi ketika pandemi semalam pandemi itu sangat mempengaruhi sekali, apalagi perang antara Rusia dan Ukraina juga sangat mempengaruhi bagi Eropa tentunya. Cadangan gas dan bahan bakar di sana sangat menipis karena perperangan tersebut. Nah, jadi teman-teman, Menteri Ekonomi Prancis mengatakan bahwa Uni Eropa akan mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menerapkan teknologi blockchain, mata uang penyelesaian umum, area perdagangan bebas internasional, dan menyatakan bahwa mata uang ini digunakan semata-mata untuk memfasilitasi perdagangan antara negara-negara anggota WHO dan tidak akan berdampak pada dolar. Menurut laporan itu, Amerika Serikat akan bertemu dengan anggota Uni Eropa lainnya dan serikat pekerja untuk membentuk FI Network di Stanford untuk menghasilkan aturan pasti. Nah, jika teman-teman berita ini benar, ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena mereka pasti akan lebih mengerti dalam hal-hal dan konteks kemajuan teknologi. Jadi kita yang hanya dengan menambang, kemudian mengikuti peraturan Kortim, kemudian melakukan klik petir dan lain sebagainya, ini hanya bisa melihat mereka bekerja dengan otaknya. Dan kita bekerja dengan tangan ataupun dengan pengingatan agar kita tidak ketinggalan untuk mengklik petir dan menghasilkan koin-koin FI. Nah, jadi jelas sekali ketika mereka berpikir dalam kemajuan teknologi blockchain, era digital, kemudian saya pikir sebuah tantangan ke depannya, kita tidak mampu untuk mendikte, kita tidak mampu untuk mencelah mereka, karena ini adalah program-program yang dibuat oleh orang-orang yang punya cara berpikir yang kelas sekali, atau cara berpikir yang rata-rata tidak dimiliki orang Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan bisnis ini gagal, proyek ini mungkin hanya pembodohan dan lain sebagainya, saya pikir mereka itu hebat gitu. Kalau ada yang bilang begitu itu mereka hebat. Kenapa mereka tidak buat sendiri seperti Nicholas, seperti Stanford, ataupun mereka mungkin dengan cara-cara itu mereka akan mempengaruhi bahwa kita ini tidak boleh kaya. Jadi jelas sekali ketika ada hal-hal yang membuat kita negatif untuk maju ke depan, nah itu wajib ditolak. Nah, jadi teman-teman jangan sampai gagal paham dengan apa yang disampaikan oleh berita-berita, maka kita akan telusuri juga. Nah, seperti itu. Nah, intinya Kortim, Stanford, kemudian Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan itu sudah mengatakan bahwa semua akan berjalan lancar. Nah, jadi mungkin setiap yang namanya keinginan manusia untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa itu pasti ada tantangan, seperti itu. Kita saja yang mengklik petir banyak tantangan. Bagaimana mereka-mereka yang menggunakan tenaga, menggunakan uang untuk membuat sebuah program, ini pasti akan ada yang namanya hambatan tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja informasi dari saya untuk hari ini teman-teman. Mudah-mudahan ini semuanya benar dan kita harus tetap semangat dalam mengatasi sebuah tantangan terbaru untuk kemajuan yang akan datang. Pokoknya saya doakan semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Mudah-mudahan kita kaya untuk menjaga koin kita beberapa tahun yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jeder, 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 jeder.